Malam itu, di sebuah kamar yang tenang dan nyaman, Luna hampir saja terlelap dalam tidurnya. Ditemani suara jangkrik dari luar jendela dan detak jam dinding yang berirama, semuanya terasa damai. Tapi ternyata, ada seseorang yang malam itu belum berani memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari kolong tempat tidur. Krik Luna yang pemberani tidak merasa takut. Dengan rasa penasaran, ia berbisik pelan. Ada apa ya? Di bawah tempat tidurku, dari bawah sana, terdengar suara kecil yang gemetaran. Jangan lihat ke sini. Aku takut gelap. Luna tersenyum kecil. Ia merasa geli mendengarnya. Sambil menahan tawa, ia menjawab dengan lembut. Hah? Monster? Takut gelap? Bukannya monster itu justru suka dengan kegelapan? Suara itu terdengar semakin malu. Iya, tapi aku beda. Aku cuma berani kalau lampunya menyala. Luna pun menyalakan lampu kamarnya. Klik, cahaya terang memenuhi ruangan, dan dari bawah tempat tidur muncul sesosok makhluk kecil berwarna biru muda. Matanya besar dan polos, dan ia masih menyembunyikan sebagian wajahnya di balik selimut. Luna menyapanya dengan ceria. Halo, namaku Luna. Kamu siapa? Makhluk kecil itu menurunkan selimutnya perlahan-lahan. Aku Timo. Aku monster penjaga mimpi, tapi sepertinya aku gagal. Karena aku sendiri takut gelap. Narator melanjutkan dengan lembut, Timo, si monster kecil, punya tugas mulia. Ia ingin menjaga anak-anak agar tidak bermimpi buruk. Tapi bagaimana ia bisa melakukannya? Kalau ia sendiri sangat takut pada malam dan kegelapan. Luna menatap Timo dengan hangat. Jangan khawatir Timo, aku tahu ada teman yang bisa membantumu. Luna menunjuk ke arah lampu di meja belajarnya. Dengan satu sentuhan lembut, lampu itu menyala lebih terang dari biasanya. Tiba-tiba, sebuah wajah lucu muncul di kap lampunya, seolah lampu itu hidup. Halo dunia, siapa yang butuh cahaya ceria hari ini? Seru si lampu dengan suara yang energik. Timo menatapnya dengan gugup. Aku monster yang takut gelap. Lampu ajaib itu, yang ternyata bernama Lempi, terkekeh pelan. Gelap itu bukan musuh. Timo, kadang dia hanya butuh sedikit cahaya untuk bisa menjadi teman. Luna mengangguk setuju. Benar, yuk kita coba main bayangan, biar Timo tahu kalau gelap juga bisa seru. Luna mengajak Timo mendekat ke dinding. Dengan bantuan cahaya dari Lempi, mereka mulai membuat bentuk-bentuk bayangan dengan tangan. Ada bayangan kelinci dengan telinga panjang, naga yang gagah, bahkan kupu-kupu yang cantik. Timo yang tadinya takut kini mulai tertawa. Haha, lihat, bayangan kelinciku lucu juga ya. Saat itu, Timo mulai menyadari bahwa gelap tak selalu semenakutkan yang ia bayangkan. Ketika mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang lebih besar di dinding. Bayangan itu menirukan gerakan mereka, tapi dengan gaya yang lebih usil. Suara aneh bergema di seluruh ruangan. Siapa yang berani menantangku di malam hari? Hoho, Timo langsung panik dan bersembunyi di belakang Luna. Luna, itu bayangan jahat. Luna tetap tenang dan menenangkan Timo. Tenang, Timo, jangan takut. Coba lihat, ada lampu kecil di sampingmu. Coba kamu nyalakan. Dengan tangan gemetar, Timo memberanikan diri. Oke, aku coba. Klik. Timo menekan tombol lampu kecil di dekatnya. Sedikit cahaya tambahan menerangi sudut ruangan. Ajaibnya, bayangan besar yang menakutkan itu langsung mengecil, berubah menjadi sosok yang lucu dan tersenyum. Suara yang tadinya misterius kini menjadi lembut. Lihat, aku cuma bayanganmu sendiri, Timo.
Timo tertawa lega. Haha, jadi kamu bukan monster jahat. Bayangan itu menjawab dengan hangat. Bukan. Aku hanya muncul kalau kamu merasa takut. Sekarang kamu sudah berani kan? Lempi bersinar bangga melihat Timo. Ayo, Timo, kamu pasti bisa. Tekan tombolnya, nyalakan cahayamu sendiri. Timo menatap saklar lampu utama dengan penuh fokus. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu klik, ia berhasil menyalakannya sendiri. Kamar itu menjadi terang benderang. Aku berhasil. Wah, terang banget, seru Timo dengan gembira. Luna menepuk pundaknya. Kamu hebat, Timo. Sekarang kamu bisa bantu anak-anak lain agar mereka tidak takut gelap lagi. Dan benar saja, Timo menemukan keberaniannya justru dari cahaya kecil yang ia nyalakan dengan tangannya sendiri. Malam berikutnya pemandangan sudah berbeda. Di kamar anak-anak lain, Timo terlihat berdiri gagah, menjaga mereka yang tertidur lelap. Ia tidak lagi bersembunyi di bawah selimut. Halo, anak-anak, jangan takut. Ya, aku di sini untuk menjaga kalian. Bisik Timo penuh semangat. Lempi pun ikut bersinar dari kejauhan. Dan aku siap bersinar untuk membantu. Bahkan Shadow, si bayangan, kini ikut menari-nari di dinding. Membentuk gambar bintang dan hati yang indah. Gelap tak lagi terasa menakutkan. Karena cahaya keberanian selalu ada di dalam hati yang berani untuk mencoba. Dari kamarnya, Luna tersenyum lembut melihat sahabat barunya. Selamat malam, Timo si pemberani. Luna pun tertidur nyenyak, ditemani lampu yang menyala redup. Di ujung tempat tidurnya, Timo duduk tersenyum, menjaga mimpi indah sahabatnya. Sekarang aku tahu, gelap itu bukan musuh. Dia hanya butuh sedikit cahaya dan secercah keberanian. Dan sejak saat itu, setiap kali malam tiba, Timo akan menyalakan lampu kecil di dalam hatinya untuk menjaga mimpi semua anak-anak di dunia. Karena keberanian itu bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tapi tentang berani menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjadi pemberani seperti Timo ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.